Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya nih Mas. Nah, di sini saya dengan narasumber yang ketiga nih. Tentunya dengan orang yang berbeda. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Kak, boleh kenalkan nama, umur, dan pekerjaan? Nama saya Nino, kebetulan saya umurnya sekitar 30-an. Oke. Pekerjaan saya di dunia kreator atau digital, basicnya juga ada fotografer juga dan videografer juga. Nah, di sini saya akan menanyakan seputar tentang fotografi nih. Kakak boleh menjawabnya? Boleh dengan Oke. senang hati ya. Kita mulai ya, Kak. Boleh. Siapa nih fotografer favorit Kakak? Fotografer favorit ya, untuk di bidang saya untuk fotografer produk, saya lebih ke Donovan karena Donovan tuh basicnya dia itu adalah foto kosmetik atau minum-minuman atau brand-brand besar juga ya. Di sana dia tuh punya BTS dan kalau di Instagramnya sendiri dia tuh selalu ngasih metode, ada hasil di slide keduanya dia tuh ada metode buat ini loh cara nge-shoot dengan BTS dengan lighting seperti gitu. Dan saya tertarik di sana karena semakin kita bisa memaksimalkan hasil, potensi uangnya boleh juga besar. Oke. Apa nih hal utama yang harus diperhatikan saat mengambil foto, Kak? Mengambil foto tuh awal-awal itu yang kita harus pikirkan pertama adalah ide konsep. Sebelum kita eksekusi emang kita harus mikirkan ide kita nih mau buat fotonya seperti apa dulu. Oke. Jangan tiba-tiba kita udah nonton itu bingung gitu loh. Iya. Kita harus ada konsep, harus nyari referensi dulu lah, atau kata kasarnya tuh ATM, amati tiru modifikasi. Ya kan, Iya. kita tiru nanti kita ya beberapa part dirubah lah dengan sensasi berbeda gitu ya. Habis itu yang kedua itu kita mulai, faktor pendukungnya adalah properti, bukan hanya sekedar objek aja ya, kita harus ada properti. Semua kita fotografer produk makanan, kita foto ibaratnya foto Indomie goreng, bukan hanya sedia Indomie yang sudah matang, juga ada bahan mentah-mentahnya juga, ada bumbu-bumbunya atau properti mati kayak piring apapun itu yang bisa mendukung supaya foto terlihat lebih hidup dan lebih menarik. Oke. Yang ketiga tuh ada segi lighting. Lighting itu buat tingkat ketajaman dimana nanti dia bisa lebih jernih ya, kita bisa naruh shadownya dimanapun itu. Nah, ketika kita sudah dapat tiga itu, kita bisa shoot. Ketika kita sudah shoot, poinnya kita edit juga melalui Lightroom. Kalau nggak gitu kita Photoshop untuk mempertajam warna dan bisa mengedit beberapa efek lah ya, biar lebih terlihat lebih menarik banget. Jadi ketika kita nanti ngepost, orang lebih tertarik lah buat lihat foto kita. Oke. Kapan nih kakak mulai tertarik dengan dunia fotografi? Fotografi, kalau kita ngomong tertarik itu kira-kira tuh di pekerjaannya apa kesukaannya dulu? Di kesukaannya nih Kalau biasanya. kesukaan saya lebih suka tuh waktu SMA, karena saya emang punya kamera tuh karena emang nggak pernah punya foto masa kecil ya. Oke. Jadi ketika saya punya kamera, saya ingin ada foto saya dengan keluarga saya, momen-momen keluarga saya selalu dokumentasikan. Meskipun itu hanya berupa jadi file dan tidak pernah saya upgrade ya untuk saya cetak. Ketika saya mendalami dunia fotografi itu saya mulai dari 2019, dimulai dari saya tuh foto album kenangan kalau nggak salah. Album kenangan orang-orang SMA. Oke. Habis itu saya jalan ke model, habis jalan ke model saya juga jalan ke wedding ya. Wedding saya sebagai kru bukan fotografer inti. Dan ketiga saya mendalami fotografer produk vape ya, produk vape atau produk-produk selain vape juga ada makanan. Saya juga pernah membuat event itu adalah fotografer foto produk gratis untuk UMKM mikro di masa corona. Ketika orang itu lagi jatuh-jatuhnya, kita membantu mereka untuk mempublish atau membuat hasil karya dari produk mereka. Kita cuman membantu via jasa untuk memberikan hasil terbaik buat mereka. Jadi mereka bisa posting agar produk mereka lebih menarik untuk dipasarkan lagi. Itu sih. Lebih Oke. tepatnya saya udah lama sih. Iya. Di mana nih kakak biasanya melakukan sesi foto? Sesi foto, kalau saya foto produk saya juga sendiri tuh ada studio di rumah saya pribadi, tapi dengan propertinya nggak seberapa lengkap ya. Tapi kalau untuk segi lighting apapun itu cukup lah ya. Tapi kalau studio lebih besar lagi saya ada, karena saya menciptakan suatu agensi, namanya PVL Project. Dan di sana tuh ada video juga, ada mungkin di sana ada beberapa kreator juga bisa kita jual dari segi komedi, branding media sosial apapun itu. Termasuk fotografer produk kita package dalam satu proposal untuk pengajuan ke orang-orang yang punya usaha atau punya produk untuk memakai jasa kita dengan harga khusus. Oke. Mengapa kakak memilih menjadi fotografer? Fotografer itu bagi saya itu adalah dunia yang asik ya, dimana kita itu di dalam suatu foto kita bisa bercerita, bisa mengingat momen. Ketika kita hanya sekedar kita holiday tanpa kita ada dokumentasi foto, itu bagi saya tuh sesuatu yang bakal lupa, termakan oleh tahun.
Tapi ketika kita mendokumentasikan suatu momen itu bakal bisa keingat meskipun hanya berupa file, apalagi kalau kita cetak ya, itu bakal mengingat kita dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Oh ternyata aku pernah punya cerita menyenangkan di sini. Itu yang Betul bukan banget. saya tertarik sebetulnya. Oke. Bagaimana nih cara kakak menangkap momen yang paling berharga dalam sebuah foto? Momen yang paling berharga itu kalau kita ngomong momen itu sebetulnya banyak ya. Kita momen itu ibaratnya kan kayak suatu keadaan itu yang bagi saya tuh penting, itu kan momen ya bagi saya. Iya. Kalau bagi saya untuk foto momen yang paling berharga adalah kalau saya pribadi ketika saya kumpul sama keluarga di mana saya foto candid kebahagiaan keluarga, saya dokumentasikan ya kan gitu. Kalau kita ibaratnya ada teman juga melakukan acara-acara khusus entah itu nikah, entah lamaran apapun gitu, saya pun juga ikut ngebantu dan itu bagi saya tuh momen yang sangat penting. Apalagi kalau momen itu nggak bisa terulang lagi, cuma 1 tahun sekali lah buat orang nikah kayak gitu kan. Itu Betul. bagi saya tuh penting banget. Oke. Menurut kakak ini peluang apa saja sih yang akan kita dapatkan dalam dunia fotografi? Peluang tuh sebetulnya banyak ya. Ketika kita punya keahlian, sebetulnya keahlian tersebut bisa jadi uang atau bisa jadi pekerjaan baru, dan itu adalah masuk dalam satu konsep, itu adalah industri kreatif. Iya, Ya, betul. bukan hanya sekedar foto kita nikmati, tapi foto pun kita bisa membuat untuk penawaran jasa ke orang. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya foto ini bisa ngebantu orang untuk nge-branding produknya sehingga produknya bisa dikenal dan lebih menarik untuk dilihat. Oke. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih kak, tantangan apa saja sih yang kakak hadapi selama menjadi fotografer? Tantangan itu yang jelas kita tuh sebagai fotografer nggak boleh cepat puas ya dengan hasilnya. Kita harus banyak-banyak belajar karena banyak orang-orang yang hebat. Entah itu dari segi foto, entah dari segi dia kelengkapan properti, entah dari segi editor foto kayak gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak belajar, dan tantangannya sebetulnya yang melakukan seperti gini bukan cuma saya aja, banyak. Iya. Dan mereka juga punya agensi-agensi atau grup-grup sendiri yang punya penawaran harga ya khusus lah. Entah nanti kita pasti ada peran-peran harga. Tantangannya di sana sih, gimana cara kita tuh bisa membuat industri ini berkembang dan kalau bisa nggak terlalu bersaing, terlalu ngawur lah ya untuk Iya. harga. Paling nggak ya 11-12 lah. Benar. Yang penting kita harus ngutamain kualitas, jangan main harga. Oke. Kalau kualitasnya kita bagus ya kenapa harus main harga murah gitu loh. Iya. Kalau orang emang susah dia main harga murah-murah ngancurin pasar, kan akhirnya itu aja sih bagi saya. Tapi bagi saya menjadi dunia fotografer adalah dunia yang menarik. Oke, terima kasih kak atas waktunya dan Sama-sama. Oke, baiklah begitu guys dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.